Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat role play mengenai fraktur. Nah, di sini saya Amelia sebagai perawat. Saya Dede Irawan sebagai dokter. Saya Nurma Harniatin sebagai keluarga pasien. Saya Rahmatullah sebagai pasien. Menyaksikan. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma, tekanan berlebihan, atau kondisi di mana tulang menjadi rapuh. Pada kasus ini, Benny mengalami kecelakaan pada saat mengendarai motor. Sus, tolong sus, adik saya sudah kecelakaan sus. Baik, saya antar ke ruangan dulu ya. Nah, salah satu tanda fraktur adalah nyeri hebat, pembengkakan, keterbatasan gerak, dan kadang-kadang mengalami perubahan bentuk pada bagian yang mengalami cedera. Baik, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya perawat Amel yang bertugas pada hari ini. Nah, di sini bisa saya tahu nama Bapak siapa? Saya Yesus. Iya, saya periksa TTV terlebih dahulu ya Pak, untuk mengetahui tekanan darah Bapak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pengajian terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Ben Yesus. Keluhan utama yang Bapak rasakan? Tangan kanan saya sakit sus. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan skala nyeri. Nah, angka 1 sampai 3 itu terasa ringan, 4 sampai 6 itu terasa sedang, dan 7 sampai 9 itu terasa berat. Dan 10 itu tertahankan. Kira-kira berapa Bapak yang Bapak rasakan saat ini? 8 sus. Pada tahap pengkajian, perawat mengumpulkan data mengenai keluhan pasien, kejadian, tanda-tanda vital, skala nyeri untuk mengumpulkan untuk menentukan masalah keperawatan. Permisi. Oke, perkenalkan saya Dr. Dedi yang bertugas pada siang hari ini. Oke, boleh saya diperkenalkan Anda dengan siapa pasien? Saya kakak dari pasien dok. Oke, bisa diceritakan bagaimana kejadiannya? Adik saya jatuh dari motor dok, dan tangan kanannya digunakan untuk menopang tubuhnya saat jatuh dok. Oh iya, iya. Saya periksa dulu ya. Halo. Oh iya, ini kemungkinan terjadi fraktur akibat dari kecelakaan tersebut. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, kami akan melakukan pemeriksaan foto ronsen untuk memeriksa bagaimana kondisi patah tulang pada adik Anda. Apakah adik saya beneran patah tulang dok? Ya, kemungkinan besar iya. Tetapi untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan pemeriksaan foto ronsen untuk mengetahui seberapa parah patah tulang pada adik Anda. Pemeriksaan ronsen merupakan pemeriksaan utama untuk mengetahui adanya patah tulang, memastikan lokasi fraktur, dan mengetahui tingkat keparahannya. Baik, Assalamualaikum keluarga dari Bapak Benny. Iya, ada apa sus? Baik, di sini Ibu dipanggil untuk ke ruangannya Dr. Dedi untuk melihat dan dijelaskan hasil foto ronsen dari Bapak Benny. Mari tuh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik. Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan,
adik Anda ini mengalami yang namanya fraktur, yang dimana ini frakturnya fraktur tertutup pada radius kanannya. Fraktur tertutup itu apa, Dok? Nah, fraktur tertutup itu adalah kondisi patah tulang tanpa adanya luka pada bagian lengannya itu. Cuma terjadi pada bagian tulangnya, bagian dalam, tetapi tidak ada luka pada bagian luar. Fraktur dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Nah, pada fraktur tertutup ini lebih minim terjadinya risiko infeksi daripada fraktur terbuka. Diagnosis keperawatan yang didapat, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Kebutuhan nutrisi yang baik dalam penyembuhan yaitu ada protein, kalsium, fosfor, dan vitamin D untuk mempercepat penyembuhan tulang jaringan baru. Tujuan tindakan keperawatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun. Oke, baik Sus. Silakan lakukan pemasangan bidai kepada pasien atas nama Beni. Oke, baik, Dok. Baik Pak, di sini Bapak akan dipasangkan bidai dari Dokter Dedi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Ya, Imobilisasi menggunakan bidai atau gips. Nah, di sini bertujuan untuk memposisikan tulang agar menjadi lebih baik dan untuk serta mengurangi rasa nyeri. baik. Bagaimana kondisi tangan Bapak sekarang? Agak mendingan, Sus. Berapa skala nyeri yang dirasakan Bapak sekarang? 2, Sus. Baik, di sini skala nyerinya sudah berkurang ya, Dok. Nah, di sini dari skala 8 hingga turun ke skala 2. Jadi kondisi Bapak sekarang sudah mulai stabil dan besok Bapak sudah bisa pulang. Nah, untuk Bapak bisa melakukan perawatan kembali di rumah melalui pemantauan home care supaya Bapak sendiri cepat sembuh. Oke Pak ya? Terima kasih, Sus, Dok. Oke, sama-sama. Fraktur merupakan kondisi yang dapat terjadi akibat trauma yang disebabkan karena kecelakaan ataupun jatuh. Nah, adapun tanda dan gejala yang dapat terjadi yaitu pada fraktur yaitu seperti nyeri, keterbatasan gerak, dan deformitas. Penanganan yang tepat seperti pengkajian, pemeriksaan, imobilisasi, dan edukasi sangat penting untuk mempercepat penyembuhan pasien secara optimal. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy